Hai guys, welcome back to channel Latifyanto. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, silakan klik tombol subscribe dan pastikan kalian nonton video-video yang saya unggah di channel ini sampai selesai. Karena mengkonsumsi informasi secara parsial, secara terpotong-terpotong, itu akan menjadikan kalian sebagai generasi ringan tangan, sebagai generasi daun kering yang mudah diprovokasi dan mudah dibakar. Jadi pastikan kalian mengkonsumsi informasi-informasi secara menyeluruh, secara komprehensif. Emotional Health for All Foundation atau EVA bersama Kementerian Kesehatan dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melakukan penelitian dalam bentuk wawancara secara mendalam selama 100 jam untuk menginvestigasi beragam aspek bunuh diri yang terjadi di Indonesia. Hasil penelitian itu kemudian dilaporkan pada bulan September tahun 2022 dan menemukan fakta bahwa ada 3 permasalahan yang sering menjadi faktor krusial, faktor risiko seseorang melakukan bunuh diri, yaitu pertama masalah keluarga, kedua masalah keuangan, dan ketiga kesepian. Studi ini menemukan fakta bahwa angka kejadian bunuh diri yang terjadi di Indonesia banyak yang tidak dilaporkan. Angkanya diperkirakan lebih dari 300% dan atau angka yang sesungguhnya bisa minimal 4 kali lipat dari yang dilaporkan. Ketua EVA, Sanderson One, mengatakan bahwa jumlah tersebut adalah persentase tertinggi dari jumlah kejadian yang dilaporkan secara nasional di dunia. Kasus bunuh diri memang bukan hal yang baru. Dalam catatan WHO, setiap tahun tidak kurang dari 18.000 orang yang mati karena bunuh diri. Yuval Noah Harari juga mencatat atau menyebut angka kematian orang yang bunuh diri itu lebih tinggi daripada korban atau kematian yang disebabkan oleh perang atau kecelakaan. Kasus bunuh diri ini juga menimpa segala macam usia dari berbagai kalangan, dari orang tua hingga anak-anak. Yang hari ini anak-anak muda kita lebih mengenalnya sebagai generasi milenial. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana bisa anak-anak muda atau generasi milenial ini sangat dekat atau minimal dekat dengan percobaan bunuh diri. Inilah jawabannya. Mari kita mulai dengan lebih dulu memahami siapa generasi milenial ini. Beberapa referensi mengatakan bahwa mereka yang lahir mulai tahun 1990 itu disebut sebagai generasi milenial. Sedangkan ukuran yang lain menyatakan bahwa generasi milenial itu adalah mereka yang lahir di kisaran tahun 1982 sampai 2004. Dengan kata lain, mereka adalah generasi yang lahir setelah generasi X. Generasi X itu adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1965 sampai 1980. Generasi milenial adalah generasi yang lahir dan tumbuh bersamaan dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi elektronik, teknologi internet, dan juga komunitas sosial online atau yang kemudian kita kenal sebagai media sosial. Itulah kenapa kemudian Digital Marketing Ramblings atau DMR menyebutkan bahwa generasi milenial menghabiskan 18 jam per minggu untuk menggunakan smartphone mereka, karena memang mereka itu dikelilingi oleh teknologi. Menurut laporan eMarketer, pengguna aktif smartphone di Indonesia itu meningkat dari 55 juta orang pada tahun 2015 meningkat menjadi 100 juta orang di tahun 2018. Dengan jumlah tersebut, Indonesia menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar di dunia nomor 4, yaitu setelah China, India, dan Amerika. Pengguna smartphone di Indonesia itu dinominasi oleh usia produktif, yaitu 15 sampai 35 tahun. Yang tidak lain dan tidak bukan itu adalah generasi milenial itu sendiri. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Levina Justin di awal tahun 2016, sebuah perusahaan ponsel PT Mobile Ericsson mengeluarkan 10 tren consumer lab untuk memprediksi beragam keinginan konsumen. Itu sebuah jurnal berdasarkan wawancara kepada 4.000 responden yang tersebar di 24 negara di dunia. Dari 10 tren tersebut, beberapa di antaranya adalah adanya perhatian khusus terhadap perilaku generasi milenial. Dikatakan dalam artikel itu bahwa produk teknologi akan mengikuti gaya hidup masyarakat, terutama gaya masyarakat milenial. Sebab kebiasaan perilaku itu turut berubah beriringan dengan teknologi. Ini mungkin sesuai atau senada dengan apa yang diasumsikan dalam teori determinisme teknologi.
bahwa teknologi itu mampu merubah bukan hanya pola perilaku tetapi juga budaya dalam sebuah masyarakat tertentu. Hasil survei membuktikan adanya perilaku baru yang dilakukan oleh generasi milenial, yaitu perilaku streaming native yang kian populer di generasi milenial terutama. Aplikasi native ini adalah aplikasi yang dibangun dengan bahasa pemrograman yang spesifik untuk platform tertentu, misalnya aplikasi Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Streaming adalah pengiriman data berupa konten video atau berbentuk video ke perangkat elektronik seperti komputer atau gawai melalui transmisi internet secara konstan. Tercatat pada tahun 2011, itu ada 7% generasi usia 16-19 tahun menghabiskan waktu di depan layar perangkat mobile sekitar 3 jam sehari. Angka tersebut melambung 4 tahun kemudian menjadi 20%. Waktu yang dialokasikan untuk menonton streaming juga meningkat 3 kali lipat. Hasil survei tersebut kemudian membuktikan bahwa perilaku generasi milenial itu sudah tidak bisa dilepaskan dari menonton video secara langsung. Atau secara umum bisa dikatakan bahwa perilaku generasi milenial itu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan teknologi. Hari ini, dewasa ini, betapa banyak generasi milenial atau masyarakat yang kehidupannya itu dilingkupi oleh teknologi. Mau makan pakai teknologi, mau ke kamar mandi pakai teknologi, dari bangun, tidur hingga tidur lagi itu pasti pakai teknologi. Bahkan ketika berkendara pun masih pakai teknologi. Kembali lagi ke generasi milenial ini tidak hanya disebut-sebut sebagai generasi terbesar abad ini, melainkan juga generasi yang begitu mendominasi di segala aspek kehidupan bermasyarakat. Itu karena generasi milenial memiliki kreativitas yang tinggi. Kreativitas yang tinggi yang dimiliki oleh generasi milenial ini tentu ditopang oleh perkembangan teknologi yang sangat maju, sehingga tidak heran jika beberapa tahun belakangan ini perkembangan segala aspek di dunia itu banyak didominasi oleh generasi milenial. Faktor lainnya adalah karena generasi milenial adalah generasi yang sangat mudah diberi kemudahan yang cukup baik dalam mengakses pendidikan. Ini terjadi karena boleh jadi generasi milenial itu hidup di masa yang sudah tenang, damai. Tidak ada konflik sebagaimana yang terjadi di tahun 1990 ke bawah, di mana generasi X atau generasi baby boomer itu masih berkecimpung dengan berbagai kesulitan dalam mengakses pendidikan. Ini tentu saja tidak seperti yang dialami oleh generasi milenial, di mana mereka memiliki akses yang mudah untuk mengenyam pendidikan, mereka memiliki akses yang mudah untuk melakukan atau meningkatkan kapasitas mereka dalam menguasai atau memiliki kreativitas dan inovasi-inovasi baru yang bisa ditawarkan kepada dunia. Selain daripada itu, generasi ini juga dianggap sebagai generasi yang memahami teknologi. Tentu saja benar, karena pertumbuhan generasi ini terjadi bersamaan dengan perkembangan media teknologi. Terutama sejak tahun 90-an, di mana perkembangan teknologi itu sangat masif. Banyak gawai yang muncul, kemudian komputer, kemudian tidak hanya gawai, ponsel, dan yang lain, itu juga aplikasi-aplikasi canggih yang memungkinkan mereka bisa mengakses berbagai platform itu juga mampu meningkatkan kapasitas mereka sebagai generasi baru, generasi milenial, yang kemudian juga membantu mereka menguasai berbagai aspek, berbagai sektor dalam kehidupan ini. Kemudian juga bahwa generasi milenial ini juga dianggap sebagai generasi yang sadar akan isu yang hadir di masyarakat. Jadi misalnya pandangan soal politik, hukum, ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan lain-lain itu menjadi lebih beragam karena mereka merasa memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat mereka. Akan tetapi, di samping kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, ternyata generasi milenial ini menyimpan sisi misteri. Jadi generasi milenial ini juga disebut sebagai generasi yang rentan terhadap gangguan mental. Benar tidaknya anggapan ini masih bisa didiskusikan, masih bisa diperdebatkan, masih bisa dicari data-data komprehensifnya. Tetapi sebagai generasi yang didominasi oleh dewasa muda, generasi milenial ini dikenal juga sebagai generasi burnout, yaitu generasi yang rentan terhadap stres kronis atau berkepanjangan sehingga menyebabkan kelelahan secara mental, emosional, bahkan fisik. Saya perlu menjelaskan apa itu dewasa muda. Dewasa muda atau masa dewasa muda ini dimulai sekitar usia 18 sampai 22 tahun dan berakhir pada usia 35 sampai 40 tahun.
Masa dewasa ditandai dengan adanya ketidaktergantungan secara finansial dan orang tua serta adanya tanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan. Kembali ke penyakit yang rentan diderita generasi milenial, salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah karena faktor finansial, ekonomi, keuangan. Uang menjadi salah satu pemicu paling krusial, paling penting atas timbulnya kekhawatiran yang dirasakan generasi milenial. Banyak dari mereka yang kesulitan mencari pekerjaan dan memiliki kekhawatiran serius tentang uang. Ada banyak lulusan tapi tidak cukup banyak lapangan pekerjaan yang tersedia. Pendidikan bahkan itu sebenarnya kan diarahkan pada terciptanya generasi muda yang siap pakai, yang siap kerja, yang siap diserap oleh lapangan pekerjaan. Hanya saja persoalannya adalah bahwa ternyata di dunia nyata terkadang dunia pekerjaan atau lapangan kerja itu lebih sedikit ketimbang lulusan yang dihasilkan oleh universitas. Bayangkan saja misalnya dalam setiap tahun ada ribuan lulusan yang dikeluarkan atau yang dihasilkan oleh universitas, tetapi kemudian lapangan pekerjaan terbatas, tidak cukup memadai, sehingga kemudian ini boleh jadi berpotensi akan menimbulkan pengangguran. Nah, kalau kondisinya demikian, maka boleh jadi lulusan-lulusan tadi, lulusan-lulusan yang dihasilkan oleh universitas itu seharusnya memiliki kapasitas lebih, memiliki kreativitas yang perlu ditingkatkan agar mereka, kalau misalnya lapangan pekerjaan tidak tersedia, tidak memadai, mereka bisa membangun atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sehingga mereka tidak menjadi pengangguran dan menjadi beban bagi negara. Jadi kalau misalnya kita bicara hari ini, sebagian besar atau sebagian lulusan yang dihasilkan oleh universitas itu tidak terserap dunia kerja, mereka menjadi pengangguran. Ini yang kemudian menjadi alasan yang paling masuk akal kenapa generasi milenial menghadapi kesulitan keuangan yang bisa dibilang lebih besar ketimbang generasi sebelumnya. Hampir 30% generasi milenial melihat diri mereka kurang sejahtera dari yang mereka perkirakan. Generasi yang terlalu dikhawatirkan oleh masalah uang dan pekerjaan ini pada akhirnya akan mengalami peningkatan depresi. Sebuah laporan mengungkapkan diagnosis depresi meningkat pada tingkat yang sangat cepat untuk generasi milenial dibandingkan dengan kelompok usia yang lain atau kelompok usia sebelumnya. Sejak 2013, generasi milenial di Amerika Serikat telah mengalami peningkatan 47% dalam kategori depresi berat. Menurut Harvard Medical School, gejala yang paling menonjol dari depresi berat ini adalah suasana hati yang menurun, kesedihan mendalam, dan rasa putus asa yang tinggi. Berdasarkan survei WHO, sebanyak 10-20% anak dan remaja di seluruh dunia mengalami gangguan secara psikis. Separuh penyakit kejiwaan itu ditemukan sejak usia semuda 14 tahun. 5-15% remaja berusia 12-18 tahun memiliki kecenderungan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Ini tersebar di berbagai negara maju dan berkembang, dan salah satunya itu di Indonesia. Ini juga bisa disebut sebagai gangguan mental atau mental disorder, suatu kelainan yang berdampak pada perubahan cara berpikir, emosi, dan perilaku. Spektrum gangguan mental ini sangatlah luas. Ketidakseimbangan hormon, faktor genetik, serta lingkungan semuanya berpengaruh dalam membentuk kondisi psikis seseorang. Makanya, gejala paling umum yang ditemukan adalah merasa sedih, cemas, dan gelisah dalam kurun waktu yang lama, mengisolasi diri, acuh terhadap orang lain, karir, hobi, dan pendidikan, dan besarnya penghakiman terhadap diri sendiri. Gangguan psikis ini menyebabkan terjadinya banyaknya upaya bunuh diri. The Health of America Report mencatat bahwa generasi milenial lebih banyak melakukan upaya bunuh diri. Ini senada dengan tulisan Yuval Noah Harari yang mengatakan bahwa angka kematian akibat bunuh diri karena mungkin tidak bahagia atau merasa putus asa itu lebih tinggi dibanding angka kematian akibat perang, kelaparan, kecelakaan, atau penyakit yang lain. Bunuh diri dijadikan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya bukan menyelesaikan, malah sebaliknya, yaitu menambah daftar korban kasus bunuh diri karena tidak mampu mengatasi masalah, bahkan mengatasi diri sendiri. Bukankah bunuh diri adalah keputusan yang diambil setelah seseorang merasa kalah? Akan tetapi, bunuh diri itu bukan kalah atau menang dalam berperang dengan diri sendiri. Yang paling penting adalah bagaimana kita mampu mengatasi masalah mental. Jadi sebaik mungkin kita harus menjaga mental health yang kita punya dengan cara berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain. Faktanya teman-teman sekalian bahwa sebagian generasi milenial melakukan percobaan bunuh diri karena tidak memiliki seseorang untuk berbagi beban mental. Mereka tidak punya teman untuk bercerita, untuk curhat.
mereka tidak memiliki dukungan sosial. Alasan lainnya adalah karena mereka banyak kurang terhubung dengan komunitas-komunitas sosial, komunitas-komunitas keagamaan, atau dalam konteks yang lebih besar, mereka tidak memiliki cukup teman baik, sahabat yang bisa mendukung mereka, yang bisa dijadikan sebagai sandaran untuk bercerita, untuk curhat tentang kondisi yang mereka sedang alami. Dalam survei yang dilakukan oleh YouGov terungkap bahwa orang dewasa muda abad ke-21 adalah generasi paling kesepian yang melampaui generasi baby boomers atau generasi X. Laporan itu juga menemukan bahwa 30% generasi milenial selalu merasa kesepian. Sekitar 1 dari 5 generasi milenial mengatakan bahwa mereka tidak punya teman. 27% mengatakan tidak punya teman dekat. Dan 30% mengatakan mereka tidak punya teman baik. Munculnya media sosial disebut-sebut juga membuat perasaan ini semakin meningkat. Sebuah studi pada tahun 2018 dari University of Pennsylvania menemukan bahwa hubungan antara waktu yang dihabiskan di media sosial dan kesejahteraan tampak rendah di antara orang-orang yang berusia antara 23 hingga 38 tahun. Sementara itu, John Cacioppo mempelajari kesepian selama lebih dari 20 tahun. Kemudian dia mengatakan bahwa perasaan tertentu dirasakan seperti isolasi sosial atau perbedaan antara apa yang diinginkan dari interaksi sosial dan konsepsi seseorang tentang hubungan tersebut. Acap kali kita memiliki ekspektasi tertentu di pikiran kita tentang apa yang akan kita lakukan. Dan ketika itu tidak sesuai dengan realitas, kita merasa kesepian, kita merasa termarginalisasi. Oleh sebab itu, penting untuk diingat bahwa masalah kesehatan mental dan kesehatan fisik itu saling terkait. Kondisi kesehatan mental yang tidak diatasi dengan baik itu dapat memperburuk kesehatan fisik dan mental secara keseluruhan, termasuk kesehatan jantung. Sebaliknya, perawatan yang komprehensif dan pendekatan holistik yang mencakup kesehatan fisik dan mental itu dapat membantu meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh atau secara komprehensif. Jika kalian mengalami masalah kesehatan mental atau merasa tertekan, penting untuk mencari dukungan dan bantuan profesional. Kalian dapat menghubungi tenaga medis, misalnya seperti psikolog atau psikiater, untuk mendiskusikan kondisi kalian dan mencari perawatan yang sesuai. Jadi jangan berdiam diri lalu kemudian mengambil keputusan yang keliru. Apapun alasannya, bunuh diri bukan jawaban apalagi solusi dari semua permasalahan hidup yang kalian sedang hadapi. Jangan biarkan diri kalian itu terkungkung dalam kesepian dan kecemasan. Sebisa mungkin kalian harus bersosialisasi dengan keluarga dan teman-teman kalian, agar hidup kalian berwarna dan terhindar dari keputusan-keputusan yang salah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa tonton video-video yang saya unggah di channel ini sampai selesai, agar kalian terhindar dari generasi-generasi yang ringan tangan, generasi-generasi daun kering yang mudah diprovokasi, yang mudah dikumpulkan, dan mudah dibakar. Sampai jumpa di video-video berikutnya.